Terbongkar. Malam final DA7 sudah berakhir. Tapi, satu nama masih terus diperbincangkan, Valen Pamekasan. Digadang-gadang jadi kandidat kuat juara 1, didukung ribuan fans, dipuji habis-habisan, tapi pada akhirnya bukan Valen yang naik ke podium juara utama. Netizen pun rame, ini kenapa bisa kalah? Penilaian juri gimana sih? Dan di tengah semua keriuhan itu, satu sosok yang paling ditunggu akhirnya angkat bicara. Raja Dangdut Rhoma Irama. Dalam sebuah wawancara, ia blak-blakan mengungkap penyebab Valen Pamekasan gagal meraih juara 1 DA7. Apakah karena vokal, konsistensi, mental panggung, atau ada faktor lain yang selama ini nggak kelihatan kamera? Jangan di-skip, karena di video ini kita akan kupas tuntas isi pernyataan Rhoma Irama dan fakta-fakta di balik gagalnya Valen jadi juara 1 yang nggak pernah kamu dengar di TV. Bayangkan suasananya. Malam final DA7, studio penuh lampu menyala, penonton berdiri, sebagian sudah siap teriak nama jagoannya. Di antara semua itu, satu nama yang paling sering terdengar adalah Valen dari Pamekasan. Sejak awal musim, dia sudah ditempatkan penonton di kotak khusus, calon juara 1. Setiap kali ia naik panggung, sorak menggelegar, komentar juri ramai, dan media sosial penuh cuplikan penampilannya. Banyak yang bahkan sudah membayangkan momen ketika namanya dipanggil sebagai pemenang utama. Tapi, kenyataan berkata lain. Malam itu, ketika amplop pemenang dibuka, bukan Valen yang disebut. Seketika suasana berubah. Di studio mungkin tetap meriah, tapi di rumah-rumah penonton ada yang terdiam, ada yang marah, ada yang langsung membuka ponsel untuk meluapkan kekecewaan di kolom komentar. Kok bisa bukan Valen? Jadi kalimat yang berulang-ulang muncul. Di tengah badai tanya itu, satu sosok diam-diam sedang memperhatikan. Rhoma Irama, Raja Dangdut yang namanya seolah selalu ada di setiap pembicaraan tentang dunia dangdut televisi. Beberapa hari setelah final, dunia maya belum juga tenang. Thread panjang bermunculan, video reaction bertebaran, dan teori-teori soal penilaian mulai ramai dibahas. Ada yang menyalahkan voting, ada yang menyudutkan juri, ada pula yang menyebut ini pasti permainan rating. Nama Valen makin sering disebut bukan sekedar sebagai peserta, tapi sebagai korban ketidakadilan versi warganet. Di sela-sela itu, satu nama lain ikut muncul di setiap diskusi, Rhoma Irama. Bang Haji setuju nggak Valen kalah? Apa kata Rhoma tentang hasil ini? Seolah-olah penjelasan dari satu orang ini bisa menjadi kunci yang mengunci atau justru membuka ulang seluruh perdebatan. Dan ketika akhirnya cuplikan wawancara Rhoma mulai tersebar, jagat maya kembali dibuat terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya meledak lagi. Kali ini bukan oleh spekulasi liar, tapi oleh isi pernyataannya yang pelan tapi tajam. Dalam video wawancara itu, Rhoma tidak tampak marah, tidak juga terlihat canggung. Ia duduk tenang, sorot matanya fokus, nada suaranya mantap. Di awal, ia justru memuji Valen. Ia menyebut nama Valen dengan nada hormat, menegaskan bahwa peserta asal Pamekasan itu punya warna vokal yang kuat, karakter yang mudah diingat, dan aura panggung yang tidak bisa dianggap remeh. Valen itu bagus, kira-kira begitu intinya. Tapi kemudian, kalimat berikutnya membuat banyak orang langsung mencondongkan badan mendengarkan lebih dalam. Rhoma berkata, tapi bagus saja tidak cukup untuk jadi juara 1. Di titik itu, penonton sadar, ia tidak sedang memberikan pembelaan buta, melainkan bedah teknis dan mental yang mungkin selama ini tidak banyak diungkap di depan kamera. Inilah saatnya alasan-alasan yang tak terlihat mulai diangkat ke permukaan. Rhoma mulai dari satu kata kunci, konsistensi. Menurutnya, ajang seperti DA7 bukan lomba satu malam, melainkan maraton panjang yang diukur dari pekan ke pekan. Ia menjelaskan bahwa juri tidak hanya menilai penampilan spektakuler di final, tetapi juga mencatat bagaimana setiap peserta berkembang atau justru menurun selama kompetisi. Valen, kata Rhoma, punya puncak-puncak penampilan yang luar biasa, tetapi ada juga episode-episode di mana performanya sedikit goyah, entah dikontrol nada, penjiwaan, atau kekompakan dengan musik. Bagi penonton yang hanya menonton highlight di media sosial, kurva naik turun ini mungkin tidak terasa, tapi bagi juri yang mengikuti setiap minggu, garis itu sangat jelas. Juara 1 biasanya adalah mereka yang paling stabil dari awal sampai akhir, ujar Rhoma. Dan dari sudut pandangnya, stabilitas itu bukan hanya soal tidak pernah salah, tapi soal kemampuan menjaga standar tinggi tanpa banyak jatuh.
Setelah bicara soal konsistensi, Roma menggeser fokus ke hal yang jarang dibahas, pemilihan lagu. Ia menilai ada beberapa momen penting di mana lagu yang dipilih untuk Valen kurang maksimal mengangkat keunggulannya. Bukan berarti lagu itu jelek, tapi tidak sepenuhnya mengawinkan karakter suara Valen dengan kebutuhan panggung di malam-malam krusial. Dalam bahasa sederhana, ia berkata, suara Valen besar dan berkarakter, tapi kadang lagunya kurang memberi ruang untuk menunjukkan level tertingginya. Di dunia kompetisi, satu lagu yang salah bisa membuat peserta terlihat kurang bersinar dibanding kemampuan aslinya. Penonton di rumah mungkin hanya merasa, kok kurang nendang ya malam ini, tanpa tahu bahwa di balik itu ada keputusan pemilihan lagu yang sangat menentukan. Disinilah Roma menegaskan strategi musik sama pentingnya dengan suara itu sendiri. Selanjutnya, Roma menyinggung faktor yang paling sulit diukur, tapi dampaknya sangat nyata, mental panggung saat tekanan memuncak. Ia mengakui babak final adalah medan paling berat yang bisa dihadapi peserta. Lampu lebih terang, kamera lebih dekat, ekspektasi penonton menumpuk seperti gunung di pundak, dan kesalahan sekecil apapun bisa membesar di mata dunia. Menurut pengamatannya, di beberapa detik menjelang akhir lagu final, gestur dan tatapan Valen menunjukkan sedikit ketegangan. Bukan berarti ia runtuh, tetapi ada halusnya rasa gugup yang menahan potensi penuh keluar. Di saat-saat seperti itu, juara biasanya adalah orang yang bisa melupakan semua tekanan dan hanya tersisa dirinya dengan musik, ujarnya. Roma seolah ingin bilang, malam itu Valen bagus, tetapi masih ada jarak tipis antara bagus dan benar-benar meledak sebagai juara. Roma tidak menutup mata terhadap gelombang dukungan besar untuk Valen. Ia mengakui penonton punya suara dan hati masing-masing. Namun ia juga mengingatkan bahwa kompetisi seperti DA7 tidak bisa semata-mata tunduk pada ramai-ramaian jagat maya. Kalau penilaian hanya ikut suara terbanyak di luar, itu bukan lagi ajang pencarian bakat, tapi survei popularitas, katanya. Di balik meja juri, ada tanggung jawab lain, menjaga standar musikal, mempertimbangkan teknik, dan memikirkan masa depan industri, bukan hanya memuaskan emosi sesaat. Bagi sebagian penonton, kalimat ini mungkin terdengar pahit, seolah perasaan mereka dikesampingkan. Tapi dari kacamata profesional, Roma ingin menegaskan bahwa tugas juri bukan mencari yang paling disukai hari ini, tetapi yang paling siap memikul titel juara besok dan seterusnya. Kemudian, Roma menyentuh isu yang paling sensitif, rumor tentang permainan belakang dan peserta titipan yang sering menggema setiap ada hasil yang tidak sesuai harapan fans. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa mudah sekali bagi publik untuk bersembunyi di balik teori konspirasi ketika jagoannya kalah. Tetapi ia menegaskan belum menemukan bukti konkret bahwa hasil final diatur secara kotor. Kalau cuma merasa tidak adil karena jagoannya kalah, itu manusiawi. Tapi menuduh tanpa bukti, itu bahaya, tegasnya. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap keputusan, ada data, catatan, dan diskusi panjang yang tidak ditayangkan ke publik. Dalam konteks Valen, ia menolak narasi bahwa ia dikorbankan. Menurutnya, Valen kalah secara angka, bukan dikalahkan oleh permainan kotor. Sebuah pernyataan yang mungkin tidak semua orang mau terima, tapi penting untuk menahan amuk spekulasi. Di bagian akhir penjelasannya, nada Roma melunak. Ia kembali menegaskan bahwa tidak juara satu bukan berarti gagal. Ia bahkan mencontohkan banyak penyanyi besar yang dulu hanya semifinalis atau finalis, tetapi kini jauh lebih bersinar daripada juara resmi ajang mereka. Menurutnya, apa yang dimiliki Valen, suara, karakter, basis penggemar, sudah lebih dari cukup sebagai bekal untuk terjun ke industri profesional. Kompetisi itu hanya wadah awal, bukan tujuan akhir, katanya pelan. Ia seakan sedang berbicara langsung kepada Valen, sekaligus kepada semua peserta yang pernah merasakan pahitnya tersingkir. Pesannya jelas, jangan biarkan satu malam final mendikte seluruh hidupmu. Justru dari momen kalah itulah banyak karir besar lahir. Dan disinilah kita, berdiri di persimpangan antara kecewa dan mengerti. Narasi tentang Rumah Irama akhirnya bicara soal Valen Pamekasan gagal juara 1 DA7 bukan sekedar gosip untuk dikunyah habis-habisan, tapi bahan renungan tentang bagaimana sebuah kompetisi benar-benar bekerja.
kita diajak melihat bahwa di balik satu nama yang tidak disebut sebagai juara, ada perhitungan, ada pertimbangan, ada sisi manusia yang rapuh, dan sisi profesional yang harus tegas. Apakah kamu sepakat dengan semua yang dikatakan Roma, atau tidak, itu urusan hati masing-masing. Yang jelas, kisah Valen tidak berhenti di panggung final DA7. Justru, mungkin di titik inilah perjalanan sebenarnya baru dimulai. Perjalanan yang tidak lagi ditentukan oleh angka nilai juri, melainkan oleh seberapa jauh ia berani melangkah setelah lampu studio padam.